Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana di bulan tersebut kita juga dianjurkan untuk selalu memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa itu sendiri banyak ulama yang menafsirkan atau menjelaskan dalam makna yang sesungguhnya di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, akan tetapi ada beberapa hal juga yang dikatakan bahwasanya apabila seseorang ingin bertakwa kepada Allah, dia ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia harus melakukan hal tersebut, yaitu adalah sebagaimana telah dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa. Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh sahabatnya, apa arti takwa itu wahai Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa wal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya arti takwa yaitu adalah yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian takut akan azabnya Allah, takut akan murkanya Allah, takut tidak mendapatkan akan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian bukan berarti hanya di satu tempat saja, akan tapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita harus menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan, wasyammir ala tarkil hawa fi khaliyatin fayradha bikal maula likaunika sabira. Dan berusahalah kalian untuk meninggalkan hawa nafsu kalian, terutama tatkala kalian dalam keadaan sendiri, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadamu karena engkau termasuk orang yang sabar di dalam menahan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama arti dalam takwa, yaitu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti takwa yang kedua yang disebutkan oleh Sayyidina Ali yaitu adalah al-amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa-apa saja yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baik itu berupa perintahnya atau berupa larangannya, baik itu perkara-perkara yang sunnah atau perkara-perkara yang wajib. Maka tatkala kita mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita juga termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti takwa yang ketiga yaitu adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu berqanaah, mempunyai sifat qanaah, menerima apa adanya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedikit ataupun banyak, karena dengan sifat qanaah tersebut
kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan hasil, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena tiada suatu kebahagiaan di dunia ini yang dapat kita raih melainkan dengan cara kita qanaah menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila kalian itu mempunyai hati yang qanaah, hati yang lapang, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupanmu akan seperti kehidupan raja yang ada di muka bumi ini. Tiada artinya rumah yang mewah, mobil yang mewah, harta yang banyak, akan tapi dia tidak qanaah, tidak bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah, maka hidupnya akan dalam keadaan susah dan terus berpikir bagaimana cara menambah kekayaan tersebut sehingga hidupnya penuh dengan pikiran, penuh dengan kesumpekan, penuh dengan ketidakenaan dan ketidakbahagiaan di dalam kehidupan tersebut. Maka kunci kebahagiaan yang ada di muka bumi ini yaitu adalah sifat qanaah, bersyukur atas apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti takwa yang terakhir yang dikatakan oleh Sayyidina Ali yaitu adalah al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Yang mana setiap manusia tidak akan mengetahui kapan ajal dia akan datang, karena ajal itu merupakan suatu rahasia yang hanya Allah lah yang mengetahuinya, sehingga kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ajal kita sudah menjemput kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada suatu apapun yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan kita daripada ajal tersebut. Sebagaimana telah dikatakan di dalam sebuah syair, wa idzil maniyatu anshabat alfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila kematian tersebut telah menancapkan cakarnya, yang artinya apabila kematian tersebut telah datang kepada seseorang, maka dia akan menemukan bahwasanya semua harta, semua benda, semua jimat atau semua yang lainnya tidak akan bermanfaat baginya untuk selamat daripada ajal tersebut. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita harus mempersiapkan diri kita dengan bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga tatkala kematian menjemput kita akan menjadi golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan tersebutlah seorang manusia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung kelak di yaumil qiyamah, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan solusi kepadanya daripada setiap perkara-perkara yang sulit di dalam kehidupannya. Insyaallah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikannya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki yang tidak dia kira-kira, sehingga sesulit apapun perkara dia, serumit apapun kehidupannya, niscaya akan diberikan solusi dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan juga menjalankan apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yaitu adalah 4 perkara tersebut: takut kepada Allah, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan bersyukur kepada Allah, dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.